yang dirahmati Allah. Terlahir sebagai seorang yatim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lama mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Aminah meninggal dunia ketika Nabi berusia 6 tahun. Ketiadaan orang tua membuat Nabi Muhammad SAW harus menjadi pribadi yang mandiri serta tidak melulu menggantungkan diri pada kemurahan hati orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, Nabi Muhammad SAW pertama kali terjun ke dunia bisnis pada usia 8 tahun. Pada saat itu, beliau mengembala kambing dengan upah beberapa kirat. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai mengikuti pamannya berdagang ke Suriah, Lebanon, dan Jordan. Ketika baginda berusia 17 hingga 20 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berbisnis secara mandiri serta bersaing dengan pebisnis-pebisnis senior lainnya. Jujur dan profesional membuat namanya masyhur sejalan dengan nama Al-Amin yang digelarkan kepada beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut tafsir Kemenak, ayat tersebut menjelaskan bahwa memperoleh harta diperbolehkan dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Dalam upaya perniagaan tersebut, hadirin, kita dilarang untuk menggunakan cara-cara yang batil seperti menipu, riba, korupsi, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, menyuap, dan lain sebagainya. Menurut Al-Razi dalam Mafatihul Ghaib menjelaskan yang bahwa batil yang disebut dalam ayat tersebut adalah bermakna secara global. Hal ini berarti yang bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan di luar koridor Islam, maka disebut dengan sebuah kebatilan. Hadirin yang dirahmati Allah, kejujuran dan profesionalitas Nabi dalam berdagang terdengar hingga ke telinga seorang konglomerat tanah Hijaz, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW sering membawa dan menjual barang-barang milik Khadijah ke kota-kota basis ekonomi di Jazirah Arab. Namun hadirin, kejujuran Nabi dalam berdagang
justru menjadi pemantik kedengkian para pedagang Quraisy Mekah. Mereka merasa dongkol kepada baginda. Menurut mereka, berdagang ya berdagang. Urusan kejujuran itu nomor kesekian bagi mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana memperoleh keuntungan sebesar dan sebanyak-banyaknya serta menyingkirkan pesaing di pasar. Suatu hari hadirin, dikarenakan Nabi Muhammad SAW terus-menerus mendapatkan keuntungan yang besar, para pedagang Quraisy Mekah itu bersepakat untuk membangkrutkan Nabi. Dalam perjalanan berdagang ke Suriah, dengan sengaja mereka membanting harga dengan berpikir yang bahwa para pembeli pasti akan memburu barang-barang dengan harga yang lebih murah. Namun hadirin, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut. Karena beliau sadar yang bahwa barang-barang dagangannya bukanlah miliknya pribadi, melainkan milik Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu hadirin, Nabi sangat pandai dalam membaca potensi pasar. Beliau yakin yang bahwa jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran barang tersebut. Sehingga hadirin, walaupun barang-barang dagangan Quraisy Mekah itu habis, para pembeli tetap akan mencari barang dagangan tersebut. Lalu hadirin, benar saja, setelah barang-barang milik pedagang Quraisy Mekah yang harganya murah meriah itu habis, para pembeli tetap mencari barang dagangan tersebut dan mereka membeli pada Nabi Muhammad SAW dengan harga yang normal. Hadirin, ketika pulang ke kota Mekah pun gempar. Ternyata hadirin, para pedagang Quraisy Mekah itu mengalami kebangkrutan, sedangkan Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang besar. Hadirin, begitulah sepenggal kisah bagaimana kejujuran dapat membukakan pintu rezeki bagi seseorang. Tentu masih banyak sifat teladan Rasul lainnya. Jujur, adil, berintegritas adalah sebahagian kecil di antaranya. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Rasul dalam segala lini kehidupan.